warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila Divana, NPM 211531003, Program Studi Manajemen Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja sih yang menjadi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Nah, sebelum kita lanjut, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Ika Malika SEMM dengan mata kuliah Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baik, kita lanjut di pembahasan kita yang pertama, yaitu faktor apa saja sih yang menjadi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada faktor manusia. Nah, faktor manusia itu semisalnya yaitu kurangnya keterampilan atau pelatihan, kelelahan atau kurang istirahat, kelalaian atau tidak mematuhi prosedur keselamatan. Dan yang kedua itu ada yang namanya faktor lingkungan kerja. Nah, di faktor lingkungan kerja ada lingkungan kerja yang tidak aman. Misalnya area kerja yang licin, sempit, atau bising. Ada juga paparan bahan kimia berbahaya seperti gas, debu, atau cairan kimia dapat menimbulkan risiko kecelakaan atau keracunan. Dan ada juga penerangan yang buruk, kayak misalnya kondisi cahaya yang kurang dapat menyebabkan kesalahan atau kecelakaan. Nah, yang ketiga itu ada faktor peralatan. Nah, di faktor peralatan itu adanya kerusakan atau cacat pada alat dan mesin yang penggunaan alat yang tidak berfungsi dengan baik. Ada juga kurangnya perawatan alat. Di kurangnya perawatan alat itu seperti tidak adanya perawatan rutin atau pemeliharaan rutin pada alat tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor apa saja sih yang menjadi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Next, kita akan membahas pembahasan yang kedua. Di pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang kasus kecelakaan kerja dari masing-masing resiko yang saya sebutkan di sebelumnya. Yang pertama, contoh kasus dari faktor manusia. Contoh kasus dari faktor manusia sendiri itu contohnya seorang pekerja konstruksi tidak menggunakan helm pengaman saat bekerja di lokasi pembangunan. Jadi, ketika bahan bangunan jatuh dari atas, kepala pekerja tersebut mengalami cedera serius. Penyebab dari kelalaian tersebut itu karena tidak mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ada yang kedua yaitu contoh kasus dari faktor lingkungan kerja. Nah, contoh kasus dari faktor lingkungan kerja sendiri itu misalnya di sebuah pabrik, lantai yang licin akibat tumpahan minyak tidak segera dibersihkan. Seseorang pekerja terpeleset. Nah, lalu terjatuh dan mengalami patah tulang. Penyebab dari kasus ini yaitu lingkungan kerja tidak aman dan kurangnya pemeliharaan kebersihan sehingga terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, ada faktor peralatan dan teknologi. Contoh kasus dari faktor peralatan dan teknologi sendiri yaitu seorang operator mesin mengalami cedera tangan saat menggunakan mesin pemotong kayu. Mesin tersebut tidak memiliki pengaman yang memadai dan operator tidak diberi pelatihan tentang cara pengoperasian yang aman. Karena tidak ada seperti pelatihan khusus mengenai mesin tersebut, sehingga terjadinya kecelakaan kerja. Nah, penyebab dari kasus ini yaitu mesin tidak dilengkapi pengaman dan pekerja tidak terlatih. Nah, dari penjelasan yang saya jelasin tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan ketiga atau memakai APD atau alat pelindung diri itu sangat mempengaruhi dalam pekerjaan kita untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai K3 dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.